Bayangkan jika Anda memiliki anak istimewa yang berbeda dari anak-anak yang lain ketika dia lahir. Bagi sebagian orang, kalau memiliki anak dengan Down syndrome misalnya, atau anak yang tidak bisa melihat sejak dia kecil, tentu reaksinya berbeda-beda. Ada yang bisa menerima, ada yang marah pada Tuhan. Saya tidak tahu cobaan apa yang ada dalam hidup Anda, tetapi ini adalah cerita bagaimana para orang tua yang memiliki anak istimewa seperti ini mampu bangkit dan kemudian bahkan mendorong anaknya untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya anak-anak lainnya. Nah, kisah ini akan saya bagikan di episode Kick Andy kali ini dengan harapan Anda bisa terinspirasi, bisa termotivasi untuk bangkit jika menghadapi keadaan yang mungkin tidak sebagaimana yang Anda harapkan. Siapa narasumber kita hari ini? Mari kita sambut Namira Siregar dan Nini Andrini. Namira, apa kabar Namira? Baik-baik semua. Bu Nini, terima kasih sudah hadir. Silakan duduk. Jadi Namira adalah anak istimewa yang lahir dengan Down syndrome. Down syndrome. Sejak awal apakah Ibu sudah tahu bahwa anak yang akan lahir memiliki keistimewaan seperti Namira? Kalau sejak awal nggak tahu ya, karena waktu saya hamil Namira itu tahun 97, tentunya fasilitas kedokteran juga belum secanggih sekarang. Jadi saya tidak tahu kalau anak yang ada dalam kandungan saya ini mempunyai kelainan gitu. Kelebihan kromosom boleh dibilang tepatnya gitu. Jadi waktu Namira lahir itu juga saya masih belum tahu kalau Namira itu Down syndrome, karena dokter spesialis anak di mana Namira dilahirkan itu tidak menginfokan bahwa Namira ini ada kelainan atau Down syndrome. Saya baru tahu itu setelah pulang, kemudian saya imunisasi dia ke tempat dokter spesialis di mana kakak-kakaknya sebelumnya sudah di situ, baru di situ dokter mengatakan kecurigaannya tentang Namira yang Down syndrome. Dan waktu itu saya disarankan untuk cek kromosom. Tapi seperti pada umumnya saya menolak itu. Karena? Saya menolak kalau anak saya itu Down syndrome, anak saya punya kelainan. Tidak gitu. bisa menerima. Tidak bisa menerima, saya denial. Kemudian saya juga ketika dokter menjelaskan, saya compare ke kakaknya gitu kan. Sampai akhirnya saya balik lagi untuk second opinion ke tempat di mana Namira lahir, ke dokter spesialis yang di situ. Dan dokter di situ juga tidak mengatakan apa-apa tentang kondisi Namira yang Down syndrome. Jadi saya cuma tanya, anak saya sehat dok? Sehat ibu, anaknya sehat, jantung baik, ini baik udah. Jadi saya masih membawa harapan anak saya memang baik-baik saja gitu. Sampai akhirnya ketika imunisasi berikutnya saya datang kembali ke situ. Saya tanyakan, akhirnya saya terus terang sama dokter itu bahwa ada dokter yang mencurigai bahwa Namira ini kemungkinan Down syndrome gitu. Dan dianjurkan untuk cek kromosom. Kemudian dokter itu mengatakan, ibu untuk apa cek kromosom kalau hanya untuk memastikan anak ibu Down syndrome. Kalaupun anak ibu Down syndrome nantinya toh akan berjalan dengan waktunya tuh kelihatan anak ibu Down syndrome. Kecuali kalau anak ibu didiagnosa jantung atau kelainan jantung atau apa, kemudian ibu cek, itu bisa diobati Bu. Tapi kalau Down syndrome mohon maaf sampai anak ibu nggak ada pun itu tidak akan bisa disembuhkan, nggak ada obatnya. Jadi dokter itu kemudian menyarankan saya untuk membilangkan saya untuk ibu sebaiknya, mungkin dokter itu sebenarnya udah tahu kondisinya Mira. Jadi saat itu dokter hanya mengatakan kepada saya sebaiknya ibu sekarang siapkan mental ibu, menerima dia, bilang ke keluarga, suami, anak-anak, keluarga terdekat tentang kondisi Down syndrome ini, tentang Namira. Dan kemudian kita sama-sama Bu meminimalkan kekurangannya, memaksimalkan kelebihannya. Saya kasih obat saya kasih vitamin-vitamin untuk pertumbuhan otaknya seperti itu. Jadi dia tidak menyarankan untuk cek kromosom pada saat itu karena memang pada saat itu tahun 97 masih termasuk jarang, masih baru itu dan masih lumayan mahal biayanya.
Baik, jadi menurut dokter udah nggak perlu lagi Nggak karena toh perlu. kalau akhirnya ketahuan bahwa Down syndrome Mm-mm. nggak bisa bikin apa-apa. Nggak bisa. Ya, Jadi sementara uang mungkin sudah terlanjur keluar iya, banyak untuk itu ya. betul. Jadi dia lebih menyarankan saya untuk accepted gitu, Oke, menerima menerima. kondisi Namira bahwa ini adalah satu anugerah yang Tuhan titipkan kepada saya yang harus dijaga. Berapa lama Ibu masih denial atau masih menolak atau tidak bisa menerima bahwa Namira, anak yang dilahirkan ini Down syndrome? Sampai berapa lama itu? Ada sekitar 1 bulan gitu, saya Oh, nggak 1 bisa. bulan. Iya, saya rasanya menolak gitu kan. Apalagi kayaknya suami saya juga cenderung nggak apa-apa kok, anaknya nggak apa-apa kok gitu. Jadi belum ada tanda-tanda hari itu ya? Waktu itu belum, Selama satu. tapi lama-lama ketika saya menyusui dia, ASI dia gitu kan, saya lihat dari samping gitu kan, memang ada ciri-cirinya kan kalau anak Down syndrome Apa itu kan. ciri-ciri yang mungkin bisa dibagikan di sini? Matanya itu kayak mongoloid gitu kan, kayak naik ke atas, terus hidungnya itu apa ya, tulang ininya tuh nggak ada, terus kupingnya juga dia lebih kecil gitu. Ciri-ciri anak Down syndrome itu. Terus untuk apa, jari kaki itu makanya mereka dibilang foot sandal, antara jempol kaki sama telunjuk itu jaraknya agak jauh. Makanya mereka dibilang foot sandal Oh, gitu. oke. Jadi itu ciri-ciri yang saya Ada lihat. kerenggangan ya? Ada kerenggangan, itu ciri-ciri yang saya lihat sampai akhirnya saya cuma berkata sama diri saya, kalau saya mau terus terpuruk, anak saya besok mau jadi apa? Oke. Saya sudah waktunya saya harus menerima titipan ini dengan baik. Karena ini saya punya kewajiban untuk membesarkan dia. Dan saat itu saya mulai menerima keadaannya Namira, kondisinya Mira. Dan saat itu saya hanya bertekad akan menjadikan anak ini seorang anak yang mandiri dalam segala hal. Jadi Namira anak keberapa? Anak Ketiga. Jadi ada 2 kakak. Iya, Kakaknya laki perempuan? 1 laki, 1 perempuan. 1 laki, 1 perempuan. Namira sendiri tahu Namira Down syndrome? Tahu Om, Tahu sejak kapan? dari umur 15 tahun. 15 tahun udah menyadari bahwa Namira Down syndrome. Iya, Apakah ada perlakuan yang berbeda dari teman-teman ketika mereka melihat kondisi Namira seperti ini? beda. Pernah dibully gitu? Pernah dibully. Aku yang waktu di sekolah, di TK kan kayak ngomong kayak sendiri. Ih, mana? Kan aku di pojok tuh, di sekolah, di TK gitu kan. Iya. Ada orang yang lihat saya mungkin kayak, oh you know ini crazy. Oke. Ini crazy. Wah, aku dianggap kayak gitu. Dibilang Sama orang gila itu. gitu Iya, ya. dianggap crazy. Karena apa? Karena Namira Suka hayalan sendiri Om. suka ngobrol sendiri Iya. gitu? Nggak bisa dikontrol. Oke. Terus teman-teman jadi bingung ya? Iya. Artinya mungkin teman-teman karena tidak tahu juga Iya, mereka masih iya, kecil pada itu ya. waktu itu saat itu masih TK kan, karena kan memang kemampuan anak-anak ini kan untuk fokus itu tidak lebih mungkin dari 3,5 jam itu udah sangat bagus untuk seorang anak Down syndrome fokus. Karena waktu itu saya juga sesuai dengan saran dari psikolog, saya masukkan dia di sekolah umum saat itu. Oke. Nah kemudian dia kan habis itu main sendiri atau dia ngomong sendiri, entah apa yang ada di dalam otaknya, hayalannya sampai sekarang pun masih kadang gitu dia entah atau apa yang di dalam hayalannya tiba-tiba dia drama sendiri gitu kan. Kadang suka saya tanya, Kadang-kadang kalau "Dek misalnya- ngapain Dek?" Dia langsung diem. Iya. Gitu. Kayak Kadang-kadang kalau apa? bunda abang saya yang mancing. Udah cut. Aku diem. Gitu. Aku di kamar Heeh, mbak saya gitu kan. heeh. Temen saya lah. Aku lagi bersihin baju nih. Udah cut. Ambil sesuatu yang abang ambil. Aku Jadi diam dia aja. lagi ngomong sendiri, abangnya Iya. masuk terus bilang udah cut dia bilang Iya. gitu. Ya itu jadi kemudian teman-teman TK-nya itu kan melihat itu satu keanehan ya, kemudian dia dikatain gila, Namira gila gitu sampai akhirnya Sampai akhirnya aku nggak sekolah di nggak situ. mau sekolah. Gitu. Karena dia paham kalau dia dikatakan gila itu dia paham. Aku kan Paham nggak ya. gila. Dia. Jadi merasa tersakiti lah ya. Kemudian nggak mau sekolah lagi. Jadi saya ingin orang-orang tahu ada sejumlah prestasi yang diraih oleh Namira ya. Betul. Nah nanti Ibu cerita bagaimana mendorong sampai pada prestasi yang menurut saya luar biasa. Belum tentu anak-anak lain juga mampu untuk mencapainya ya. Jadi Namira ini pernah jadi model ya. Di ajang apa? Nah saya ingatkan aja ya.
terlalu panjang soalnya. Jakarta Fashion Week. Pernah ya tahun 2018, 2019. Terus jadi model dari Elche Skincare. Wah, jadi model ini ya. Kemudian ada model iklan Provider Access. Model dari Pop Bella. Ya. Terus ada model mini film Cintabilitas. Itu apa itu? Cintabilitas itu dari peragam yang kayak puli, jaksa, ada yang kayak tangannya yang di Jadi film itu mengajak orang untuk lebih mencintai Tai orang-orang teman-teman penyandang disabilitas, teman-teman penyandang disabilitas. Produksi HWDI ini apa nih? Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Oh, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Iya. Dan kebetulan Namira menjadi salah satu Dewan Pengurus HWDI Pusat. Dewan Pengurus Himpunan Wanita dengan Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.